Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kembali berjumpa dalam serial Tafsir Al-Azhar membersama Ibu Hamka dalam menadaburi ayat-ayat Al-Qur'an melalui karya monumental beliau yaitu Tafsir Al-Azhar. Insyaallah di serial yang ke-98 ini kita akan sama-sama membaca dan menadaburi masih di surat Ali Imran ayat 161 sampai ayat 164. Seperti biasa sebelumnya kita akan membaca dan juga terjemahnya kita akan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linabiyyin an yaghul وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Artinya, tidaklah ada seorang nabi pun berlaku curang, dan barang siapa yang berlaku curang maka akan datanglah dia dengan barang yang dicuranginya itu pada hari kiamat. Kemudian akan dibayar penuh untuk tiap-tiap diri apa yang dianiaya. Apakah orang yang menuruti keridhaan Allah akan serupa dengan orang yang pulang dengan kemurkaan Allah? Dan tempat mereka kembali ialah neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka itu terbagi ke dalam beberapa derajat di sisi Allah, dan Allah memandang apapun yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah telah berkenan kepada orang-orang yang beriman tatkala Dia membangkitkan seorang rasul dari antara mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan mereka serta mengajari mereka kitab dan hikmat, meskipun mereka sebelum itu di dalam kesesatan yang nyata. Para pemirsa, Buya Hamka pada kesempatan ini memberikan subjudul yang menarik ya. Subjudulnya singkat, korupsi. Nah, ini menarik ya. Istilah korupsi itu sudah dikenal dari sejak zaman Buya Hamka ya. Sehingga sampai hari ini pun istilah ini ternyata masih trending ya. Cukup dan bahkan mungkin lebih parah hari ini, tingkat korupsinya terjadi peningkatan yang signifikan. Kalau kita baca berita, korupsi miliaran itu sepertinya nggak laku sekarang, nggak dianggap korupsi. Jadi angkanya sangat-sangat bombastis, yaitu triliunan. Nah, signifikansinya apa kita membahas ayat ini? Selain memang sebagai kelanjutan, Buya Hamka tentu dengan pendekatan sosial, al-adab al-istimai, sastra sosial sebagai sebuah aliran dan corak tafsir, Buya Hamka ingin mengkontekstualisasikan ayat-ayat ini dalam kehidupan harian. Maka dari itu, beliau memulai dengan menafsirkan kata-kata yaglul. Ya, yagulla dan yaglul diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata curang, kata beliau. Di dalam kamus Arabi, arti ghalla yagullu ghallan, orang yang mengambil barang lalu memasukkannya dengan sembunyi ke dalam kumpulan barang-barangnya. Jadi ngambil, dijadiin sama barangnya. Kemudian dipakailah kalimat ini untuk orang yang mendapatkan harta rampasan perang, lalu sebelum dibagi itu sudah disembunyikan. Nah, ini menarik ya. Karena konteksnya pada saat itu, harta rampasan perang banyak nih. Udah dapat, disembunyiin. Ya, katakanlah misalnya kalau kita harga, rampasan perang mungkin sekitar misalkan ada 50 juta atau 56 juta. Udah 6 jutanya diambil dulu, 50-nya disebut sebagai harta rampasan yang akan dibagi-bagi. Nah, mengambil seperti itu disebut dengan yaghul. Dan untuk membersihkan Nabi Muhammad SAW, Allah membuat pernyataan ini, bahwa tidak mungkin seorang nabi itu menyembunyikan itu.
Dan itu faktanya kita akan melihat di dalam ayat-ayat Al-Quran hal-hal yang mengkritisi beliau sampaikan. Dari sejak yang paling populer yang abasa wa tawalla. Itu kan ayat harusnya nggak disampaikan ke kita. Ayat yang mengkritisi beliau, menegur beliau dengan sangat keras. Menandakan beliau sangat amanah sekali. Maka jika kata-kata itu saja disampaikan, maka apatah lagi seperti ghanimah. Hal-hal yang mungkin menganggap sesuatu yang kelihatan gede ya, yang kecil saja beliau bisa pelihara, apalagi yang besar. Nah, dari itu di sini dikisahkan kaum Bani Israel suatu ketika berperang di bawah pimpinan Nabi Musa. Ada di antara mereka yang menyembunyikan rampasan itu ke dalam ikat pinggangnya karena takut kelak tidak dibagikan kepadanya. Jadi ada orang misalnya kelihatan rampasan perang itu dapat misalnya ada jam Rolex, waduh ini kayaknya saya nggak dibagi ini jam Rolex ini. Nah dia ambil dulu itu jamnya, karena khawatir kalaupun nanti dibagi itu jatahnya nggak ke dia. Ya, seketika Nabi Musa menanyakan nama barang-barang itu, banyaklah yang menyembunyikan. Lalu Nabi Musa berseru memanggil segala barang yang dicuri itu, maka berlompatanlah barang-barang itu dari ikat pinggang si curang itu. Nah ini satu cerita dan mungkin salah satu kemukjizatan ya. Di sini tidak disebutkan riwayatnya, tetapi Buya Hamka menyebutkan ini. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa seorang nabi tidaklah mungkin berperilaku sehina itu. Terutama Nabi Muhammad SAW, harta rampasan perang itu pasti dikumpulkan. Dan jika dikumpulkan kepada beliau, beliau pun membaginya dengan adil. Maka ayat ini menjadi penangkis, kata beliau, serangan atau salah terima atau fitnah yang dilontarkan oleh orang yang tidak jujur, termasuk juga di dalam riwayat-riwayat yang menyebabkan Nabi Muhammad dituduh ya mengkolek money, mengkolek uang, memperkaya diri sendiri. Itu tentu tidak benar. Karena di sini ada beberapa riwayat ya, sebagai asbabun nuzul, pada perang Badar ada harta rampasan perang yang hilang, yaitu sehelai khatifah, sehelai selendang bulu wol, ada yang hilang. Itu sudah ada, tapi ada yang hilang. Kemudian ada harta riwayat lain menyebutkan dalam riwayat lainnya ada yang hilang adalah benda A, benda B, benda C. Nah itu kemudian jangan sampai ada muncul dugaan, jangan-jangan Nabi Muhammad yang ambil, jangan-jangan pemimpinnya udah store ke dia nggak bagi. Nah itu Allah turunkan ayat ini untuk membersihkan dan supaya tidak ada praduga yang tidak. Nah, untuk apa sebenarnya pembersihan ini? Untuk apa kemudian Nabi Muhammad dibebaskan dari perilaku seperti ini? Para pemirsa, insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut. Para pemirsa yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bermaksud bahwa itu wajar, tapi untuk nyegat kalau bahasa kita. Kadang kan gini. Ini saya store ke kamu, kemudian ini nanti dia amanah enggak? Ya, apaan aja ya. Misalnya kita sebagai ketua kelas ketika di kelas atau ketua rombongan atau dalam sebuah itu ketika orang-orang mengumpulkan ke kita dan kemudian mereka meragukan, apalagi ketika ada yang hilang, ada yang kurang. Nah, itu kan pemimpin ini perlu menegaskan atau ditegaskan bahwa dia tidak mengambil manfaat apa-apa. Apalagi ini adalah seorang nabi. Seorang nabi tidak pernah, makanya wa ma kana linabiyyin ayyahul. Tidak ada seorang nabi itu berlaku curang atau korupsi. Karena orang yang korupsi itu nanti benda-benda itu akan datang di hari kiamat memberatkan dia. Makanya berat sekali. Makanya kata-kata tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Itu penegasan yang sangat luar biasa. Sebaliknya Allah berikan jaminan, afamanittaba'a ridwanallah, orang yang meninggal dalam keadaan mengikuti petunjuk Allah sehingga Allah ridha, sama seperti orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan Allah murka. Dengan tadi berlaku curang. Na'udzubillah, seorang alim yang menyembunyikan ilmunya karena kalau dia sampaikan apa adanya, maka dia nggak dapat keuntungan. Misalnya. Hari ini kita akan menyampaikan tentang kenyataan perlunya kita berpihak pada lingkungan. Sehingga penambangan misal ya, di Raja Ampat harus dihentikan. Ya, kalau fakta itu disampaikan kan ada banyak hal yang dia mungkin tidak dapatkan. Ya. Atau misalnya apa? Tentang
rencana orang akan ada suara melegalkan judi dalam bentuk kasino sebagai masukan devisa karena ekonomi sedang terpuruk, belum tentu juga ekonomi itu akan naik dengan pelegalan judi, karena pada asasnya ekonomi itu tidak dibangun dengan judi, tapi dengan keadilan, dengan keteladanan para pemimpin. Maka di sini perbandingan yang ditegaskan berikutnya, afamanittaba'a ridwanallah, maka ikuti petunjuk Allah, karena orang yang meninggal dalam keadaan mengikuti petunjuk Allah tentu tidak sama kaman ba'a bi sakhatin minallah. Karena orang yang seperti itu akan menghadap Allah dalam keadaan murka dan wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Nah, kenapa mereka itu terbagi di sisi Allah? Karena pada hakikatnya kita juga kualitasnya tidak satu. Jangankan kita, para nabi juga begitu. Sekalipun mereka adalah orang terbaik, tapi para nabi pun memiliki level dan pemeringkatan. Yang paling bagus adalah Nabi Muhammad SAW di antara ulul azmi minar rusul. Dan ulul azmi minar rusul yang 5 itu lebih baik dari 25. Dan 25 yang dikisahkan bisa jadi mereka adalah pilihan dari ratusan ribu yang Allah utus kepada sepanjang sejarah manusia. Maka apa makna Allah menyucikan Nabi Muhammad SAW, juga para nabi? Karena mereka ini akan membawa risalah. Mereka sebagai pintu untuk tersampaikannya message Allah. Mereka ini menjadi penyambung lidah kalau bahasa kita hari ini. Mereka menjadi bridging, jembatan antara satu yang sangat ideal dengan realitas hidup yang kadang juga menyelisihi apa yang disyariatkan Allah. Maka Rasul ini menjadi bridging. Maka Rasul ini menjadi penyambung. Maka Rasul ini dia perlu bersih. Rasul ini tidak boleh ada celah yang bisa mengakibatkan mengganggu message itu. Kalaupun ada kekurangan, maka sifatnya manusiawi. Maka berarti kita bisa simpulkan korupsi ya itu termasuk dusta yang buruk, yang itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Kesalahan-kesalahan Nabi Muhammad seperti yang tadi sebelumnya kita singgung pada firman Allah abasa wa tawalla, itu kesalahan yang ringan. Tapi nabi, seorang nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin korupsi. Karena korupsi itu dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Oh, saya kan korupsi untuk supaya orang yang ada di sekitar saya, nanti saya sedekahnya tambah banyak. Tidak ada. Orang alasan yang korupsi, dia curang untuk melakukan kebaikan, maka itu sesungguhnya adalah menutupi saja. Reasoning seperti itu lemah. Maka sama aja, orang korupsi habis itu naik haji, korupsi habis itu umroh, korupsi habis itu menyantuni yatim piatu, maka itu tidak akan pernah terjadi. Karena sifat koruptif, kecurangan, penipuan, culas dia, itu tidak dimaafkan. Makanya afamanittaba'a ridwanallah itu didahulukan. Karena ridha Allah itu yang pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas. Bagaimana orang yang mati, ya, yang mati itu perlu disiapkan. Kita menyiapkan kematian itu dengan penegasan. Tadi Bu Yamka menyebutnya apa? Jangan mati konyol. Ya, kalaupun kita harus mati, matilah kepada satu yang berharga, menjaga prinsip. Jangan mati yang konyol. Maka sama dengan alasan apapun tidak ada cerita orang itu dibenarkan yaghul tadi itu. Maka wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul, siapa yang curang, yang korupsi, yang mencurangi demi kepentingan pribadinya, tentu di hari kiamat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dimurkai Allah. Nah, ada satu ayat yang terakhir itu luar biasa ya. Maka Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dengan memberi manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini disebut sebagai karunia terbaik? Ya, saya bacakan ulang dikit ya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Nah, kenapa ada kata-kata detil rasulan min anfusihim? Karena bentuk kasih sayang Allah itu mengutus orang yang tahu dan orang yang kita ketahui. Kalau Nabi Muhammad diutus tidak di tempat itu, bisa jadi
langsung ditolak. Orang Nabi Muhammad diutus kepada mereka yang masih bersaudara, sebagian memiliki kemiripan background, itu saja masih ditolak. Nah tentu apa tugas Rasul? Kenapa ada kata-kata min anfusihim? Di ayat lain itu nanti ba'atha fil ummiyin. Tentu Buya Hamka punya pandangan dan kita akan coba dengarkan pandangan beliau tentu setelah jeda yang berikut ini para pemirsa. Para pemirsa, Nabi Muhammad SAW di sini dikatakan sebagai Rasul yang min anfusihim. Jadi dari jenis mereka. Di ayat yang lebih lembut kalau kita ingin tahu, Allah SWT menggambarkannya, mendeskripsikannya dengan bahasa yang sangat luar biasa. Ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Subhanallah. Allah mengutus di antara orang-orang yang buta aksara, tidak bisa baca tulis. Dan Nabi Muhammad keadaannya begitu. Maka yang kemudian pertama itu Iqra. Karena Iqra itu adalah bacalah. Nabi Muhammad membacanya tidak tahu kan? Sampai 3 kali dikatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Saya nggak tahu baca apa. Bagaimana saya membaca? Itu menandakan secara natural. Tapi yang namanya Iqra itu adalah kewajiban peradaban. Kenapa kok tidak langsung ada kata-kata utlu? Karena membaca itu selain qiraah, tilawah. Tapi bedanya qiraah itu baca apa saja. Saya nggak bisa baca, baca aja. Ya. Pada faktanya orang yang buta huruf pun tahu harganya, bedanya uang yang 2.000-an dengan 20.000. Ya, anak-anak kita yang belum bisa baca, tahu harganya uang 5.000 dengan 100.000. Karena kebiasaan. Maka membaca itu disebut repetisi. Nabi Muhammad kemudian memahami Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, membaca itu mengulangi. Ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Maka itulah mengulangi membaca dengan nama Tuhan, dengan karena Allah, dan juga Iqra wa rabbukal akram itu menjadi unsur penting dalam pembangunan peradaban manusia. Jadi membaca itu Iqra. Sekalipun kita tidak paham, paksakan untuk membaca. Karena dengan membaca itu peradaban manusia dibangun. Dan membaca dengan nama Allah itu pilar paling penting. Membaca wa rabbukal akram adalah mental kontributif karena Allah al-akram, yang dermawan, yang penyantun, yang memberi rizki. Maka mentality ini penting sekali. Maka tugas yang tadi disampaikan, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu perintah-perintah Allah, beliau bacakan. Berarti kan yatslu alaihim, bukan yaqra'u alaihim. Kalau yaqra'u alaihim dibacakan saja, tapi ketika yatslu alaihim itu membacakan dan memahamkan. Nah, itu disebut dengan tilawah. Makanya biasanya kalau tilawah itu disertai dengan terjemahnya supaya kita paham. Kalau sekedar dibacakan aja kita nggak tahu ya bisa salah paham. Makanya yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah supaya difahami, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwanya, menjernihkan jiwanya. Ini juga menjadi sesuatu yang sifatnya non fisik. Kalau tadi perintah fisikal, meskipun itu knowledge, kognitif, aspek pengetahuan, tapi pembelajaran dan pendidikan atau aspek tarbiyah itu juga harus meliputi, mencakup aspek spiritual. Jadi makanya kalau seorang guru, seorang dosen mengajar, tidak hanya cukup membacakan, apalagi sampai nggak paham, penting lah, yang penting saya udah, itu jelas bukan yatslu alaihim. Yatslu alaihim itu menyampaikan, memahamkan, dan juga ada wa yuzakkihim, ada transformasi nilai, bukan sekedar transformasi knowledge ya, tapi ada transformasi value. Dan value itu bukan sekedar akhlak yang disampaikan, tapi juga mendoakan. Wa yuzakkihim, menyucikan jiwanya, juga mendoakan mereka. Nah, ini mengajarkan kitab dan hikmah. Kalau kita lihat strukturnya ya, setelah disebut ada yang menarik di sini ya. Yatslu alaihim ayatihi, itu yang pertama. Yang kedua, wa yuzakkihim, menyucikan dirinya. Nah, ini yang menarik. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, apa bedanya dengan yatslu alaihim? Bukanlah yatslu alaihim itu membaca dan memahamkan. Nah, di ayat lain itu belum tentu kadang ada wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tapi kenapa di sini ada kata-kata wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah?
berikutnya ada kata-kata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Orang itu kadang tersesat. Orang kadang salah faham. Salah faham itu bukan berarti dia tidak sengaja dan tidak tahu. Mohon maaf nih. Saya pegang Google Map, secara teori itu akan sampai kepada tempat itu sesuai. Tapi pada faktanya kadang itu kan Google Map itu menyampaikan saya pada jalan yang nggak semestinya. Saya bawa mobil tapi jalannya motor. Saya bawa mobil dibawa ke jalan buntu. Saya bawa mobil, tujuan Anda sudah sampai, padahal di situ tembok. Tujuan kita ada di seberang tembok, yang itu kalau jalan itu muternya jauh sekali. Nah itu tidak cukup. Maka yatslu alaihim itu harus diimbangi dengan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ada ta'lim. Jadi berbasisnya adalah al-ilm. Maka ilmu itu menjadi pilar penting. Dan tahsilul ilm, menghasilkan ilmu itu dengan membaca. Membaca itu dimulai dari apa? Qiraah. Lalu apa? Tilawah. Lalu apa? Tazkiyatun nafas. Dan ilmu yang paling penting itu dua, Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, ada yang mengatakan Al-Hikmah itu hadis, ada yang mengatakan Al-Hikmah itu kebijaksanaan. Dan dari itu ini menjadi sangat penting karena terbatas waktu para pemirsa. Kita harus sudahi, tapi sebelum kita pulang ada takeaway lesson penting yang ingin saya sampaikan. Terutama dari note dari Buya Hamka. Yang pertama adalah tentang korupsi. Korupsi itu penyakit yang menaun dan termasuk juga penyakit yang menua. Dari dulu ada. Tetapi kemudian Allah ingin membebaskan ini dari diri Nabi siapapun dia. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Tidak ada nabi yang curang. Korupsi itu tidak ada. Karena ini kesalahan yang bukan manusiawi. Maka korupsi itu jangan pernah bisa ditolerir. Oh dia kan kasihan, dia karena ini. Enggak ada. Sekecil apapun perilaku koruptif, jangan pernah dimaafkan. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang benar-benar terbebas dari korupsi, ini harus dibersihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berperilaku mengikuti ridha Allah, jalan sesuai dengan tracknya, insya Allah juga akan dimudahkan menjauhi korupsi. Karena kalau dia mengikuti jalan korupsi ini, maka dia akan menghadap Allah dalam keadaan yang dimurkai. Dan takeaway lesson yang ketiga, luar biasa. Yang ketiga ini speechless sebenarnya, bahwa Allah itu sayang pada kita. Bukti sayangnya itu bukan sekedar dikasih Al-Quran, kayak kita diturunkan buku, baca sendiri, enggak. Tapi diturunkan Al-Quran bersama orang yang terbaik. Siapa orang terbaik? Yaitu Nabi yang pertama diutus di tengah orang-orang yang buta huruf. Dengan Iqra, tapi kemudian ada misi penting 3, membaca untuk memahamkan, yatslu alaihim, tilawah. Yang kedua, yuzakkihim, menjernihkan dan membersihkan jiwa. Dan yang ketiga, al-ilm. Ilmu adalah peradaban dan pintu ilmu adalah membaca. Mudah-mudahan dengan membaca, dengan kita membacakan, mengajarkan, akan bisa mengurangi kejahilan yang ada dalam diri kita, juga orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa terus mencerahkan semesta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.